Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya kembali mengundang narasumber yang sekarang ini lagi trending karena analisa atau juga POV alias sudut pandangnya ini objektif, sesuai dengan data dan fakta yang juga saya respect, yaitu di sebelah saya. Welcome back Bang Pangi. Thank you udah diundang lagi Bang Binder. Makasih. Dan susah juga undang Bang Pangi karena sibuk juga. Tapi saya tungguin. Pokoknya harus saya datang. Saya terhormat banget tadi tungguin. Pada telatnya lumayan lama. Gak apa-apa. It's better late than never. Ya, yang penting ada. Siap. Karena kalau Bang Pangi ini teman-teman bicaranya itu sesuai dengan realita. Jadi bukan karena suka gak suka. Ya memang ini realitanya. Mau kalian gak terima, ya tapi jangan baperan. Ya kan jangan nanti nyerang siapa-siapa di social media. Jadi pada saat timnas kita levelnya mulai naik, netizen atau supporter kita juga bisa menerima, ya kan, POV dari pengamat ataupun dari orang-orang lain, ya kan. Yang penting jangan saling serang lah. Buat apa kita saling serang, ya kan. Yang penting kita saling support. Oke, tentu di episode kali ini kami akan membahas tentang timnas Indonesia dan juga tentang pertandingan ya yang kemarin melawan Jepang. Tapi sebelum itu saya mau menanyakan kepada Bang Pangi sebelum kita masuk ke soal teknis pertandingan antara Jepang versus Indonesia, yang gue mau tanyakan nih Bang, bahwa kita nih sebagai pengamat atau juga pemerhati ya dari olahraga sepak bola, boleh gak sih kita mengkritisi permainan dari timnas Indonesia? Bukan pada saat timnas Indonesia itu kalah, tapi permainan pada saat mereka menang juga. Nah contoh yang gue berikan ya, lawan China memang menang timnas kita 1-0, tentu kita bersyukur lah. Karena dengan menang lawan China kita masuk ke round 4. Tapi perlu juga kita kritisi dari soal finishing. Kenapa? Karena sebetulnya timnas kita bisa menghasilkan total 13 percobaan ke arah gawang China dari open play. Tapi tidak bisa mencetak gol dari open play. Ternyata ada 1 gol penalti. Baguslah, itu penalti juga memang layak. Karena Kambuaya dilanggar. Tapi itu kan sebuah kekurangan yang patut kita kritisi. Kenapa? Yang kita inginkan konsistensi, ya kan, untuk mencetak gol. Contoh kedua, pertandingan kemarin melawan Jepang. Kita semua udah tahu Jepang nih ya levelnya sudah jauh di atas kita lah. Gak perlu kita elaborasi ranking apa ini semua catatan mereka. Tapi kalau kita melihat kenapa kok kalahnya nih telak banget, 6-0. Kalau ada yang mengatakan iya, kita kan melakukan banyak rotasi di lineup. Sebaliknya Jepang juga banyak rotasi di lineup. Bahkan ada 3 debutan yang bermain di pertandingan kemarin. Katakan iya kan mereka melibas kita. Itu juga nggak ada satupun percobaan. Iya. Tiga nggak ada shot on atau off target dari timnas Indonesia. Nah kalau kita mengkritisi seperti itu, sebetulnya lu yang merupakan ahli komunikasi, tanpa kita merendahkan ya. Kita tetap mengapresiasi kerja keras. Tapi kalau kita mengkritisi, ini loh kekurangannya. Kita salah gak sih? Coba fair lah, lu jawab. Oh, enggak. Tentu saja enggak salah ya. Walaupun memang lebih gampang mengkritisi ketika kalah dibanding dengan ketika menang. Oke. Ya kan, kalau ketika kalah kemarin lawan Jepang, kita kalah 0-6, gampang lah kita lihat mana celahnya, salahnya di mana. Tapi juga ketika menang, sebenarnya itu momen yang juga bagus untuk kita jadi jujur sama diri kita. Apa sih sebenarnya yang perlu dibenahi, dan sebenarnya membutuhkan kelapangan dada juga untuk bisa otokritik kan. Nah, dan sebenarnya yang bisa mengkritik dan memberikan feedback kepada timnas gitu atau kepada tim siapapun yang didukung, yaitu adalah pandit ya, wartawan, termasuk juga supporter dan fans gitu. Bahwa ya, sepak bola kan memang yang paling penting adalah skor akhir. Tapi kita bisa berdiskusi, berargumen panjang soal bagaimana cara memperoleh skor tersebut. Dan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Nah, tadi Bung Binder kan bilang soal buruknya finishing kita ketika menghadapi China. Itu saya rasa sebuah penilaian yang sangat valid. Terbukti hanya dari 1 gol aja. Harusnya kita bisa lebih. Untungnya China juga ternyata ya tidak begitu istimewa lah, kecuali 20 menit pertama ya mereka ya. Nah, dan mereka tidak menciptakan peluang yang berbahaya kecuali 1 yang ditepis sama Emil Laudero. Tapi dari situ kita bisa menilai bahwa oh iya, kita levelnya lawan China ya, kita levelnya menang 1-0 dan China itu kan ya kurang oke lah dibandingkan dengan tim-tim lain yang ada segrup sama kita kan. Nah,
Sehingga orang yang kemarin kaget melihat kita kok kita bisa kalah telak banget lawan Jepang, itu harusnya kalau ketika kita lawan China kita nggak kaget harusnya. Terlepas dari kita tahu kualitas Jepang sama kita yang berbeda jauh ya. Saya tuh lihat komentar netizen itu di sosial media banyak yang ngata-ngatain timnas kalah 0-6 segala macem. Saya agak miris juga karena loh kenapa harus kaget kita kalah sama Jepang gitu kan, kita memang sangat-sangat jauh sekali. Justru saya bilang ini pertandingan yang dibutuhkan sama timnas kita untuk bisa ngukur kita udah nyampe level mana sih sebenarnya, karena kan kalau kita euforia menang ya kita bisa selangit lah kira-kira kan hayalan kita gitu. Nah ini adalah sebuah moment of truth yang akhirnya kelihatan oh iya level kita ternyata dengan segala effort euforia yang sudah kita alami baru nyampe di level sini. Jepang udah nyampe sana seperti itu kan. Nah dan ini memang ya tugasnya mereka yang berada di luar lapangan untuk memberikan penilaian, feedback, saran. Memang pada ujung-ujungnya yang menentukan kan pelatih dan pemain. Pelatih dan pemain urusannya sama federasi. Tapi kan penonton dalam hal ini kan mau itu pandit, mau itu wartawan, mau itu pengamat siapapun, kita kan levelnya sama penonton kita kan soalnya kan. Dan penonton itu berhak untuk bersuara juga. Nah, ini yang kadang-kadang sukar dimengerti oleh mereka yang mungkin merasa bahwa timnas harus menang setiap pertandingan. Kan mustahil. Nggak bisa. Mau sejago apapun nggak mungkin menang setiap pertandingan. Betul. Nah, dan sekarang karena kita eranya memang informasi begitu terbuka, ya orang juga bisa riset sendiri. Jadi kan sebenarnya yang bisa memberikan penilaian, walaupun ya, kalau saya selalu bilang gini, Bung Binder, kalau misalnya kita dalam satu ruangan, kita ada pelatih sepak bola, atau ada bekas pemain sepak bola, yang profesional sepak bola lah, level yang kayak kita itu kita pasti kalah sama mereka. Oh iya benar. Karena mereka pelaku, betul, ya kan? Kita betul, pelaku, kita betul, itu yang di pinggir lapangan. Betul. Bukan berarti kita nggak boleh berpendapat, tapi levelnya beda lah. Beda. Tapi kita juga boleh memberikan masukan-masukan kritik-kritik seperti itu, dan itu harusnya nggak boleh dibatasi. Iya betul. Tapi yang gue ngelihat pada saat gue mengkritisi seperti itu, baik dalam kemenangan dan juga kekalahan, nah banyak yang menolak. Kenapa mereka menolak? Karena jawaban mereka nih hampir sama semuanya, ya seragam. Ya ini kan tim kita kan masih berproses. Nah gue kaget, mau berproses apa lagi kita? Ya kan ini tim kan sudah lama ini dibangun, ya kan? Ini saatnya kita berprogres ke level yang lebih baik lagi. Betul kan? Nah tadi Abang mengatakan bahwa Jepang levelnya memang sudah di atas kita. Kita semua tahu, bahkan berkali-kali gue mengatakan, ya lawan Jepang, gue sendiri gak berharap menang, enggak. Gue berharap kalau bisa 1 poin. Kalau gak bisa 1 poin pun, kalah pun, oke, itu wajar. Tapi gue gak nyangka pertama kalah 6-0. Yang kedua Bang, yang gue ingin ngelihat, itu sebetulnya bukan hasil akhir. Bentuk permainan. Betul. How our national team play. Kenapa gue mengatakan bentuk permainan? Karena kan ada pelatih baru, yang ditunjuk untuk sepengetahuan gue atau seingat gue yang ramai di media pada saat itu untuk meningkatkan level permainan dari timnas kita agar sinkron dengan materi pemain yang berada di timnas kita sekarang ini yang mayoritas bermain di Eropa. Tapi di pertandingan kemarin sore, oke lah skor kalah telak ya, kita mau tidak mau perlu menerima. Tapi yang gue ngelihat, why there is no pattern, nggak ada pola permainan nih. Kenapa nggak ada polanya? Karena mudah kehilangan bola, tidak ada serangan yang bisa masuk ke ruang pertahanan Jepang dengan terstruktur, tidak ada shot on atau off target, seperti yang tadi gue katakan, tidak ada corner kick, hanya 1 crossing yang masuk. Walaupun memang Kluivert ada melakukan rotasi di lineup sesuai dengan kebutuhan, memang ada pemain yang dia tahan supaya gak kena akumulasi kartu, tapi sebaliknya Jepang kan juga sama. Cuman bedanya Jepang memang pelatihnya udah lama. Nah dalam hal ini, apa kalau menurut sudut pandang lu, apa ada kesulitan bagi Kluivert nih untuk meramu taktik lawan tim yang jauh lebih superior daripada kita? Karena memang kita gak harus menang. Betul. Yang penting permainan itu bisa menyatu di atas lapangan, Bang. Nah, itu kan kemarin harusnya pas kita melawan Jepang itu kita men-treat pertandingan itu sebagai sebuah partai uji coba, harusnya sangat mahal harganya buat kita. Kenapa? Kita udah nggak ada beban nih sebenarnya kan, jadi nggak ada resiko di sana. Betul. Tapi kita berhadapan dengan tim. Kalau saya tuh saya nggak selalu suka sama ranking FIFA ya. Kalau saya menganggap Jepang adalah langganan Piala Dunia yang levelnya udah ngalahin Jerman sama ngalahin Spanyol, ya gitu kan. Jadi level udah sangat-sangat tinggi. Nah kita dibanding kita harus menggelar partai uji coba, ngundang mereka datang, kita yang tanding lawan mereka nih ya. Di kandang mereka pula. Jadi ini sebuah kesempatan yang luar biasa sebenarnya. Jadi kalau saya pikir tadinya adalah
Ya, ini Kluivert dan tim klub pelatihan akan nge-treat ini sebagai partai uji coba, Oke. di mana hasil akhir bukan yang utama. Oke. Tapi gimana sih cara kita bisa survive Itu. ngelawan tim sekelas itu gitu betul, kan? Betul. Nih, tadi saya pikir kalau saya sih dari awal udah realistis Bung Minder. Saya bilang 1 poin juga sulit. Saya pikir Oke. paling nggak kita bikin gol lah. Awalnya saya berharap gitu kan. Minimal lah ya, Minimal 1 kita gol bikin ada gol. lah. Minimal kita bikin gol. Kayak lawan Australia Iya, itu. iya. Mau itu Oke. kalah, tapi kita Oke. minimal kita bikin gol gitu kan. Ternyata itu nggak juga gitu kan. Oke. Nggak juga. Dan melihat dari taktik yang dilakukan oleh Kluivert kemarin, saya rasa dia dan tim kepelatihan tidak men-treat ini sebagai partai uji coba yang serius. Kenapa? Kemarin mungkin kita nontonnya dengan dengan agak santai karena udah nggak ada beban ya kan, ya kan. Tapi bayangin nggak kalau itu kemarin partai yang menentukan? Nah, itu. Ya, mainnya kayak begitu. Iya Kan. iya. Itu kan hancur banget itu kan, ya kan. Apakah kita akan main seterbuka itu ketika melawan tim lawan Jepang di kandang lawan pula? Gitu kan. Nggak mungkin. Nggak mungkin gitu. Ini sebenarnya kita ini cuman terpaku sama skor akhirnya aja kan. Oke. Mungkin kalau kita kalahnya 2-0 3-0 mungkin kita nggak akan ribut. Mungkin kita nggak akan ribut Iya, kan. betul. Iya kan. Tapi satu hal yang menurut saya lebih menyengat sebenarnya adalah loh kok kita mainnya kayak gitu. Nah, itu. Iya kan. Kok Itu, kita, Bang. makanya jadi mereka nggak nganggap serius dong ini pertandingan. Nah, seharusnya mereka menganggap serius dong. Harusnya nggak serius karena kenapa? Ini kesempatan langka lawan tim kelas Oke, dunia ya. oke. Kedua adalah kita akan berhadapan dengan tim-tim lain yang mungkin levelnya ya sedikit di bawah Jepang lah di round berikutnya. Ini kan partai kita untuk ngetes. Iya, betul. Apalagi kalau kita main nanti di round 4 itu, kan sekarang kan lagi rame kan tuan rumahnya siapa dan sebagainya kan. Itu nanti kita bahas. Itu kan akan main di kandang lawan gitu Iya, kan. Ini kan itu. sebenarnya trial yang sangat-sangat bagus gitu. Ada yang bilang ya, tapi kan ini sudah tidak menentukan. Jadi pemain pun dirotasi. Ini bukan masalah rotasi pemain ya. Iya. Ini masalah soal bagaimana approach pertandingan ini gitu. Iya, Dan buat saya apa yang terlihat kemarin, approach-nya agak nggak serius menurut saya. Apa mungkin seperti itu, Bang? Padahal ini kan maksud gua ya ini kan timnas nih yang main nih. Oke lah rotasi itu ya gue juga nggak mempermasalahkan. Itu adalah hak dari pelatih, kita tahu apa. Ya kan mungkin ada pemain yang nggak fit. Tapi yang gue bingung kenapa gak ada kontra strategi. Artinya begini, kalau kita sudah tahu nih bahwa lawan kita sudah jauh di atas kita dari segi pengalaman lah. Kita ngomongin pengalaman jam terbang lah. Dan gue sepakat sama lo, ranking FIFA itu kita kesampingkan lah. Karena ada seperti China ranking FIFA di atas kita, tapi kita bisa dominasi home and away itu kita mainnya bagus ya kan lawan mereka. Kan paling tidak ada langkah antisipatif dong. Artinya begini, kalau kita kebobolan nih cepat, itu kan 2 gol dalam waktu 4 atau 5 menit tuh cepet tuh, langsung 2-0 tuh. Gue kan harus jujur dong sebagai pengamat, gue gak ngelihat ada langkah antisipatif agar kekalahannya itu jangan telak gitu loh. Maksud gue paling tidak ada pressing, counter pressing, menyibukkan para pemain Jepang di area mereka. Tapi ini yang gue ngelihat, justru ini jujur kalau gue ngelihat para pemain Jepang menganggap ini uji coba. Ini kalau gue ngelihat, karena mereka santai banget, kayak lagi latihan. Ayolah kita main bolanya enak. Pemain pengganti masuk pun mainnya enjoy banget mereka, like they're enjoying the moment. Main di depan fans mereka, nggak ada perlawanan. Kita sikat, bahkan mungkin bisa 10-0 kalau Emil gak melakukan beberapa save. Emil bagus juga save-nya. Nah, kan seharusnya keseriusan itu tetap dipertahankan dong, karena kan membawa nama negara ini. Benar. Dan ya itu tadi ya, kalau saya bilang ini agak nggak serius, itu justru sebenarnya agak berpraduga baik gitu. Karena kalau soalnya karena terkait dengan skor akhir. Kemungkinan lainnya adalah jangan-jangan emang kemampuan taktiknya agak gitu kan. Bisa juga. Ya, bisa juga. Nggak apa-apa, bisa. Jadi, karena lawan Australia juga begitu. Betul. Nah, jadi kan sebenarnya ya tadi ya, apa sih yang diharapkan dengan kita bermain seperti itu gitu kan. Jadi ketika ini pelatih ini dan timnya gitu, kita akan main seperti ini. Apa sih harapan mereka? Gitu. Ya. Kalau mereka berharap kita bisa outplaying Jepang gitu. Ya, saya sangat kagum dengan optimismenya ya. Kalau misalnya dipikir kayak gitu kan. Betul, dan saya rasa itu gak mungkin. Makanya kalau saya sih mengambil kesimpulan gitu ya, bahwa ya ini memang tidak dianggap serius aja pertandingannya gitu. Karena kalau itu pertandingan yang ada stake-nya ya, jadi yang ada bener-bener ada goalnya gitu ya, ya minimal ada 1 poin gitu. Pasti ketika lawan melakukan hal seperti itu, posisi Leo di atas kita, kualitasnya, kebobolan dulu main di kandang lawan, kita nggak akan main seperti itu. Kalau sampai ini lagi-lagi ya, ini pertandingan yang menentukan, kita harus dapat poin, terus kita mainnya kayak gitu, nggak kebayang Indonesia publiknya kayak gimana lihat partai kemarin. Iya, kan? Pasti ngamuk ya. Kan? Sekarang aja kalau gue ngeliat di sosial media aja lagi panas, walaupun sebagian juga menerima kekalahan ini. Tapi yang kalau menurut gue nih Bang, gue kan harus objektif ya, bahwa kalau kita bandingkan Jepang lawan Jerman dan Jepang lawan Spanyol pada saat di Piala Dunia lalu, gue pikir
nggak logis juga kalau kita bandingkan dengan pertandingan melawan Indonesia. Kenapa? Waktu lawan Jerman dan Spanyol itu tim mereka. Itu tim utama mereka. Sedangkan semalam yang tadi gue katakan ada 3 debutan. Selain itu juga kalau kita ngelihat Jepang itu progresifnya hanya mengandalkan skill individu. Coba lihat. Kecuali pada saat mereka sudah dekat ke pertahanan Indonesia baru passing-passing itu mereka mainkan. Nah yang gue bingung sebagai filter pertama itu gak jalan. Padahal para pemain kita tuh sebetulnya sudah ngawal nih pemain-pemain. Tapi tetap aja ada pemain Jepang yang dengan pergerakan tanpa bola itu bisa masuk. Nah lu ngelihat dalam hal ini sebetulnya peran siapa sih sebagai pemain yang untuk bisa mengcover area-area yang terbuka, karena para pemain Jepang mencetak lebih banyak gol melalui pergerakan tanpa bola, Bang. Movement of the ball. Jadi kebetulan gue itu pengagum sepak bola Jepang. Gue tuh langganan nonton J-League tiap weekend gitu ya. Dan sepak bola Jepang itu memang off the ball movement-nya memang passing-nya luar biasa. Bahkan kadang-kadang kita ngerasa nih orang kebanyakan passing daripada nge-shoot. Oh begitu. Selalu gitu. Jadi kemampuan mereka buka ruang tuh luar biasa. Dan itu sebenarnya tercermin dari bagaimana filosofi sepak bola mereka dibangun. Sebenarnya. Dan itu tergambarkan lah dari timnasnya. Jadi walaupun ini timnasnya bukan timnas pertamanya mereka ya, mungkin level 2, level 3-nya. Tapi kan filosofi permainan tidak berubah. Sama semua gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya, iya harusnya kan kemarin selama ini kita selalu menganggap pemain kayak Joey Pelupesi itu kan sebuah tambahan yang luar biasa buat timnas kita ya. Lawan Australia pun dia sebenarnya bagus. Betul. Dia gak main ya lawan Australia, gak main. Nathan yang main. Iya. Nah, dia masuk kayaknya babak kedua, lupa saya. Betul. Nah, ketika dia bisa main bagus di pertandingan sebelumnya, tapi berhadapan dengan lawan secara kolektif, secara kolektif levelnya di atas, mereka bermain dengan sangat-sangat rapi. Dan memang gaya seperti itu, Bung Binder. Jadi orang Jepang itu kalau main bola selalu gerak kemana-mana, selalu gitu. Dan sinkronisasi pergerakannya itu baik dengan pemain yang kuasain bola. Betul. Jadi mereka itu kemampuan apa ya? Kalau saya menganggap mereka itu bisa manipulasi ruang untuk passing kalau dilihat, selalu gitu kan. Selalu ada ruang yang bisa mereka masukin, gitu. Nah, dan bahkan kita nggak ngomongin pemain yang kualitas individunya skill luar biasa kan, kayak misalnya Mitoma kan nggak main kemarin, nggak ada juga main, kan, betul. Ya kan. Minamino, Minamino juga nggak ada, gitu kan. Tapi ya itu tadi, ketika itu udah ngelotok ke dalam dirinya mereka, siapapun yang main, ya kurang lebih akan seperti itu. Nah, 1 atau 2 individu yang memang selama ini menonjol buat kita, mungkin dalam 1 atau 2 momen bisa jadi pembeda untuk matahin serangan lawan. Tapi ketika itu terjadi 90 menit, secara kolektif berat loh. 1-2 orang lawan satu tim mah berat. Artinya di sini ada kesulitan bagi para pemain untuk bermain kolektif juga dengan melihat kedinamisan pergerakan para pemain Jepang. Atau mungkin mereka kebingungan juga untuk menjaga para pemain Jepang karena pergerakannya cepat banget. Nah, tadi kan Anda mengatakan soal filosofi. Nah, filosofi ini sepengetahuan gua dibangun sudah selama berpuluhan tahun. Ya kan, bahkan yang cerita yang biasa gue dengar ini dari media-media digital, dari beberapa teman, Jepang itu dulu belajar sistem liga sebelum mereka membuat J-League, sistem liga profesional itu mereka sempat datang juga. Lihat dari Galatama. Nah, lihat dari Galatama ke Indonesia. Dan selain Jepang, Bang, Jepang memang top lah ya di Asia. Selain Jepang, Amerika Serikat juga baru memulai proses pengembangan sepak bola mereka secara serius. Sebelumnya kan tahun 70-an ada juga mereka bawa-bawa bintang dari luar, tapi itu hanya untuk liga. Tapi yang serius tuh mulai awal tahun 90-an juga. Nah, Jepang sudah langganan Piala Dunia, Amerika Serikat juga sudah langganan Piala Dunia. Bahkan Amerika Serikat sekarang punya pemain-pemain yang sangat muda untuk Piala Dunia kali ini yang mereka tuan rumah. Kita kan bakatnya luar biasa. Ya kan, banyak sekali pemain-pemain bagus kita. Kok kita membutuhkan waktu yang sangat lama nih? Bahkan untuk bisa menembus ke Piala Dunia. Mereka sudah langganan Piala Dunia? Enggak. Ya mereka sudah membangun lama. Tapi filosofi mereka itu ada dan regenerasinya tuh ada terus. Apa yang kurang dari kita sebenarnya? Ini sebenarnya menarik. Bukan untuk menyalahkan siapa-siapa, tapi apa yang ini yang sebenarnya menarik kalau kita lihat piramida sepak bola Jepang dan Amerika. Nggak sama, tapi ada kesamaannya. Kalau kita lihat Jepang misalnya. Ya betul, Jepang itu kan bikin J-League mereka jadi bener tuh di awal tahun 90-an. Dan itu mereka semua adalah klub korporasi. Ya, betul. Sama seperti tim baseball. Makanya kenapa mereka lihat Galatama, karena dulu Galatama juga klub korporasi kan. Gitu. Jadi ada businessman punya klub bola, kira-kira seperti itu. Dan itu turun-turun sampai sekarang. Jadi benefactor jadi dari tim kayak Kashima, kayak Urawa, kayak Kawasaki itu adalah semuanya adalah itu korporasi. Nah, mereka bikin kompetisi profesional yang bagus sebagai pucuk dari piramida mereka. Mereka datangkanlah pemain-pemain dari luar gitu ya. Betul. Dulu mereka datangin Victor Lopez, mereka pernah datangin Zico, mereka ada datangin Gary Lineker dulu ya, gitu.
Tapi mereka tahu bahwa itu aja nggak cukup. Itu aja nggak cukup. Ini kan mereka untuk ngatrol di level atas saja. Di level bawahnya gimana? Nah, Jepang sama seperti Amerika, beda sama Eropa, adalah mereka punya pembinaan atlet bukan cuma bola, itu dari level sekolah. Dari sekolah, ya, dari sekolah sampai SMA. Bahkan kalau teman-teman Al Buminder mungkin belum pernah nonton ini turnamen sepak bola SMA Jepang? Enggak, belum. Itu luar biasa. Rame. Itu luar biasa. Rame banget. Waduh. Dan kalau kita lihat yang namanya Tsubasa, itu kan terinspirasi dari situ sebenarnya. Jadi kompetisi sepak bola SMA-nya luar biasa gitu. Dan bakat-bakat inilah yang nanti kalau mereka bisa masuk kampus atau mereka bisa masuk ke profesional. Tapi dimulai dari piramida pembinaannya dimulai dari sekolah. Sama seperti Amerika. Betul. Amerika juga semua atlet profesional ya itu dari sekolah. SMA masuk kampus, bahkan kompetisi kampusnya juga luar biasa. Baru jadi pemain pro. Beda sama Eropa kan? Kalau Eropa kan mereka dari klub. Iya, betul. Klubnya punya feeder, datengin. Makanya kalau masuk akademi. Makanya kita kalau sering bercanda adalah pemain bola atau atlet Amerika sama Eropa bedanya apa? Yang Amerika sekolah, yang Eropa enggak kan? Kira-kira gitu kan ya kan. Nah, jadi mereka punya kompetisi di atas yang bagus ya, udah sangat-sangat profesional. Mereka punya supply chain yang jalan terus nih kan, jalan terus. Bahkan para pemain-pemain Jepang itu, kalau kita kan lihatnya kita lihatnya Mitoma, Minamino, kita lihatnya pemain-pemain yang memang bermain kayak misalnya Daichi Kamada yang kemarin menang FA Cup gitu kan. Itu kan kita lihat. Cuman main Jepang yang main di Eropa tapi bukan di klub mentereng itu banyak banget sekali. Apalagi di Jerman isinya pemain Jepang semua itu kan. Gitu. Bahkan kayak gimana kayak salah satu pemain Jepang favorit saya itu Makoto Hasebe. Makoto Hasebe kaptennya Jepang yang kemarin jadi bukan yang tahun ini ya. Itu di Eintracht Frankfurt itu sempat jadi juara Eropa juga. Itu kaptennya dia. Jadi bayangin orang Jepang bisa jadi kapten di Bundesliga gitu kan, luar biasa gitu. Nah, jadi dia punya di atas dia main, di bawah dia main. Main juga gitu. Nah, ini kan yang kalau saya selalu merasa timnas sama kompetisi itu harusnya tidak berjalan sendiri-sendiri. Jadi inilah ya, jadi berkesinambungan lah ya. Timnas itu kan adalah titik puncaknya. Iya, betul. Ya kan? Kompetisi itu menopang untuk supply itu. Iya, betul. Yang arah ke sana gitu kan. Kita kan sedang menempuh cara yang berbeda nih sekarang nih kan. Dan saya rasa sah-sah aja karena kita mau akselerasi gitu kan. Tapi apa yang digambarkan Jepang kemarin sebenarnya menunjukkan bahwa yang kayaknya paling ideal tuh kalau kayak gini. Iya kan. Ini mungkin sebuah cubitan juga buat kita gitu kan. Oke, kita sekarang pakai cara yang kayak gini karena kita ada hal yang harus dikejar. Tapi kalau kita mau lihat bagaimana yang harus dilakukan dengan proses yang tidak sebentar, tapi hasilnya adalah bisa sustain ya. Jadi nggak cuma 1, 2, 5 tahun doang. Ya kita lihat apa kalau Jepang. Amerika ini kalau buat saya sih Amerika kompetisinya sama Jepang nih, Bung Binder. Buat saya bagusan Jepang kemana-mana jauh. Oh iya, jelas. Jelas. Dan saya selalu merasa karena saya nonton tiap weekend, saya merasa kualitas klub Jepang ini kalau dia main di Eropa misalnya, finish mid table tuh bisa. Bisa itu bener bisa itu. Nih kita lihat aja nanti ini kan mau ada Club World Cup nih. Iya. Jepang tuh ngirim satu Urawa Reds. Oke. Saya yakin itu pasti dia bisa kompetitif itu dari situ gitu kan. Jadi ya apa yang kita lihat kemarin adalah puncak gunung esnya timnas Jepang. Tapi kan kita mesti lihat dia di bawahnya itu nyampe ke sana tuh gimana gitu. Betul. Oke. Artinya sekarang dengan adanya head of scouting Coach Simon Tahamata yang dia sudah mengatakan juga kepada media yang banyaklah cuplikan yang beredar di sosial media bahwa dia akan mencari banyak talenta-talenta pemain-pemain muda. Artinya bisa juga dong Coach Simon juga membuat sebuah program agar kita punya bibit-bibit yang mulai muncul dan juga nantinya bisa membela timnas kita mulai dari tentunya U17, kemudian masuk ke 20, sampai U23, kemudian baru senior. Saya pikir dia adalah sosok yang ideal. Betul. Kan karena apalagi di CV dia sebelumnya kan jadi ngurusin youth development ya. Betul. Nah, sekarang kan Simon Tahamata ini ngurusin scouting. Jadi dia nyari talent. Iya. Nah, nyari talent ini kan biasanya dia nyari yang sesuai dengan kebutuhan, tapi kan keputusan akhirnya nggak ada di dia itu sebenarnya kan. Di pelatih? Di pelatih. Di Kluivert atau Gerald Wendenberg U23 kan. Nah, jadi kalau misalnya skema atau job desk scout yang general sih kayak gitu ya. Saya nggak tahu kalau di sini dia punya arrangement yang berbeda gitu ya. Nah, cuman kan dengan CV-nya Simon Tahamata dengan pengalamannya
Dan dia kan jauh lebih senior sebenarnya dibandingkan betul, dengan staf betul, kepelatihan timnas betul, Indonesia sekarang betul, kan. betul. Sebenarnya dia bisa menjadi tambahan yang sangat-sangat bagus juga kalau dia betul. masuk ke dalam staf kepelatihan Betul. ya. Saya nggak tahu mungkin Sementara ini saya nggak tahu ini, iya. apa pertimbangannya gitu. Saya rasa pasti adalah beberapa hal yang dikonsider gitu. Tapi ini kan menunjukkan bahwa backroom staff kita nih sebenarnya udah oke sekarang sebenarnya. Bagus. Kalau menurut gue ini sudah lebih dari cukup ini. Bagus gitu. Sekarang kalau kita mempermasalahkan kayak yang beberapa bulan lalu kita omongin soal Kluivert misalnya, ya dia dianggap tidak cukup pengalaman dan lain sebagainya, ya itu kan udah ada Alex Pasur di sana, gitu ya. Jadi secara backroom staff udah oke. Kita udah mendatangkan beberapa pemain yang kan kayak Ole, kayak Phil Messi kan baru ya, baru. Dan ternyata itu sangat kita butuhkan, gitu. Nah jadi pertanyaannya sebenarnya juga menarik nih untuk kita diskusikan dan untuk kita renungkan sebenarnya. Ketika ini semua udah dilakukan, terus amit-amit ternyata belum cukup. Ternyata belum cukup nih kan. Kita harus ngapain lagi gitu kan. Kita harus ngapain lagi terus? Nah itu dia, makanya itu dia pertanyaannya kan. Nah, itu dia. Ini saya rasa cepat atau lambat ini pasti kita akan menghadapi pertanyaan seperti ini. Pasti. Iya betul, karena ini kan sudah bertahun-tahun kita melihat sering ada generasi baru, tapi generasi baru ini tidak berkembang sampai bertahan lama di senior gitu. Kita tahu sebelumnya pernah juara AFF U19, U16, tapi tidak semua pemain itu bertahan di level senior. Kita butuhkan yang namanya sustainability, artinya kontinuitas, ya kan? Berarti harus ada program jangka panjang dong. Dengan segala hormat ya, Bung Minder, prestasi di level junior itu bagus untuk kita jadikan sebagai fondasi. Tapi itu menurut saya tidak boleh terlalu diselebrasi atau dirayakan. Karena ibaratnya itu belum jadi apa-apa soalnya. Iya, karena itu masih dalam proses. Belum jadi apa-apa. Saya ingat banget. Saya nggak tahu saya pernah cerita di sini apa nggak. Jadi saya 2017 itu lagi nonton Inggris di Wembley, lawan Jerman. Itu cuma friendly match doang. Terus saya lihat di luar stadion, ini bukan dalam stadion, di luar stadion ada panggung kecil lah. Itu kalau di Jakarta mungkin panggung pameran motor kali itu, panggung kecil gitu. Saya lihat kok ada sedikit ngumpul-ngumpul, ada sedikit rame-rame gitu ya. Oh ternyata itu adalah timnas Inggris baru juara World Cup Under 17. Itu ada Phil Foden sama Jadon Sancho di situ. Gitu kan. Jadi mereka aja nggak ada masuk ke dalam loh. Kenapa? Ya karena cuma junior doang. Cuma junior. Jadi mereka dibikin panggung kecil di luar, gitu ya, di panggung kecil luar. Yang datang mungkin ya nyokapnya, gitu kan, keluarganya, gitu kan, foto-foto, bubar. Habis itu, bubar udah, bubar gitu. Jadi dirayakan dengan simple lah. Dengan secukupnya aja. Tidak berlebihan. Gitu. Kenapa? Ya karena belum jadi apa-apa. Ya karena mereka masih dalam proses untuk berkembang menjadi pemain profesional atau pemain senior. Jadi itu adalah bagian dari proses. Nah, salah satu hal yang sebenarnya terlalu sering kita lakukan adalah kita menganggap bahwa level junior ini adalah harus juara. Tujuan akhirnya enggak. Masih lebih panjang lagi. Masih lebih panjang lagi gitu. Karena menang atau kalah di level junior itu kan sebenarnya bukan hal yang penting-penting amat sebenarnya. Tapi bagaimana kualitasnya, prospeknya gimana, ada nggak nih pathway menuju prestasi gitu kan? Ya kan? Itu yang lebih penting lagi. Itu yang lebih penting sebenarnya. Makanya saya ingat banget dulu ya. Biasa juga orang Indonesia kan kita kurang prestasi kan. Jadi ketika dulu kita juara AFF lalu lalu kita lawan Korea kita menang kan? Enggak, itu bukan AFF. Kualifikasi ke Piala Asia, ya kan? KFC. Tapi itu under 19 juga, under 19 ya. Ya kan? Saya bilang sama teman saya orang Korea, kan, negara gua ngalahin negara lu nih, gitu kan. Mampus tuh Korea kalah gitu. Saya bilang ke orang Korea nih. Iya. Tahu nggak jawaban dia, Bu? Apa? Emang lagi ada apa kata dia? Jadi bagi mereka itu hanya bagian dari proses saja. Lagi proses gitu, bukan tidak perlu prestasi juga. Itu nggak perlu prestasi juga, gitu. Nggak perlu prestasi juga. Jadi tinggal apakah ini tim punya prospek nggak 5 tahun lagi? Progresnya dilihat. Progresnya dilihat gitu. Ini tim punya prospek. Nah, jadi saya rasa sekarang kan kita pakai approach. Kalau yang lain pakai approach dari bawah sampai ke atas, ini kan kita punya approach dari atas membangun ke bawah kan. Ya. Jadi ketika ini udah kita settle nih, saya rasa yang dari bawahnya ini, supply-nya ini, itu perlu kita pikirin. Karena kalau enggak, Bung Minder, kalau enggak, ini tahan berapa lama sih timnas kita dengan model kayak gini kan? Gitu. Seandainya mau pakai approach yang sama, walaupun itu nggak mungkin ya kita mau kayak gini terus kan? Nggak mungkin juga. Nggak mungkin. Untuk jangka panjang kayaknya nggak mungkin. Ini paling 5 tahun, 8 tahun. Iya, karena juga kalau kita bandingkan para pemain Jepang dengan para pemain timnas kita, kan banyak yang mengatakan iya Jepang itu kan pada main di Eropa ya. Para pemain kita juga banyak yang main di Eropa ya kan. Kemarin itu yang turun mayoritas yang bermain di Eropa, hanya 2 pemain yang bermain di liga domestik. Tapi kenapa secara permainan para pemain kita tuh sulit menyatu
Ya kan, walaupun ya kalau dikatakan soal teknik ya udah bagus lah. Kan dibinanya kan di luar negeri, di Belanda kan rata-rata kan. Jepang sebagian besar dibina di dalam negeri, baru kemudian mereka keluar. Tapi kenapa secara sinkronisasi permainan nih Bang, ini yang gue sering lihat pada saat lawan tim yang kuat, sama juga sebelumnya lawan Australia, kok mudah banget panik gitu. Padahal ini kan pemain-pemain yang seharusnya mentalnya sudah kuat, iya dong. Kan mereka datang dari Eropa, mereka sudah terbiasa bermain under pressure. But what happened in the match yesterday? Apa sih sebetulnya yang terjadi? Banyak netizen yang mengatakan mentalnya gak siap. Gue kaget juga kenapa mentalnya gak siap ya. Ini sebenarnya Ini kan kalau mau main di Piala Dunia mentalnya udah harus siap. ya, apa lagi-lagi ya Bung Minder ya. Dan ini with all due respect lagi-lagi saya harus ngomong gini ya, bahwa ya walaupun main di Eropa yang kayak gimana, Bung? Oke. Iya kan, iya kan. Gue ngerti. Iya kan. Jadi ya ada disparitas, ada perbedaan di sana. Oke. Gitu ya. Ada perbedaan di sana. Dan lagi-lagi kalau kita lihat gimana Jepang bisa sekolektif itu, Indonesia kok kayaknya Ada Kubo tuh. Iya kan? Kubo gila tuh. Mainnya. Apalagi level kayak Kubo gitu. Dia pernah ada di akademi Barcelona, pernah ada di Madrid pula gitu kan. Madrid juga pernah. Gitu. Nah, dan ini apa namanya? Ini menunjukkan lagi-lagi bahwa kita mau pakai approach yang kayak sekarang, jangka pendek oke. Ya minimal lolos Piala Dunia dulu deh. Iya. Ya kan, bikin Ya, sejarah dulu. Betul, minimal lolos Piala Dunia, ataupun kalaupun amit-amit kita nggak berhasil tahun ini, mungkin next edition mungkin masih bisa. Yes, betul. Mungkin Karena masih bisa. pemain-pemainnya muda-muda, masih usia produktif lah. Tapi apa yang terjadi setelahnya? Nah, kalau gak ada program lain berat. Exactly. Untuk kontinuitas Betul. itu Nah, kan. sebenarnya apa yang ditunjukkan? Ya, saya sering banget. Pemain favorit saya di timnas ini kalau main Liga 1 itu Ricky Kambuaya. Kemarin waktu dimainkan lawan China jadi starter tuh saya happy banget. Luar biasa. Kenapa? Bahkan pemain naturalisasi kita, pemain diaspora kita, Iya. nggak ada yang bisa main kayak Ricky Kambuaya. Bener. Nggak ada tuh pun. Nyalinya luar biasa. Nyali luar biasa. Dia gelandang tengah, punya energi, bisa bawa bola. Iya. Gitu kan. Dan pressingnya gila. Iya, Gitu ya. Dan dia pemain yang saya rasa dia itu press resistant. Jadi di press dia pasti lepas. Iya, Dia pasti lepas itu kan. Pemain kita yang main di Eropa nggak ada yang kayak gitu pun. Iya benar sih. Kan? Iya. Nah, pertanyaannya, berarti kan sebenarnya kita bisa nih menghasilkan pemain seperti itu. Ya kan? Betul. Mungkin aja ini memang hasil individu yang spesial, yang istimewa. Oke. Iya kan? Tapi kan kita nggak pernah kekurangan sebenarnya talent individu yang luar biasa dari zaman dulu sampai sekarang. Betul. Gitu kan? Tinggal gimana ini dibikin proses yang berkesinambungan. Iya, betul. Dengan kompetisi yang juga lebih rapi, lebih terstruktur gitu. Sehingga supply-nya. Jadi kalau itu dikombinasikan, pemain yang dari Eropa, diaspora, pemain yang dari Liga 1, kombinasikan kan udah kelihatan bisa, potensinya kelihatan. Karena lawan China mainnya bagus. Lawan Bahrain pun mainnya terstruktur. Tapi 2 match itu yang lawan Australia dan lawan Jepang itu yang gue jujur ngelihat bahwa pada saat kemasukan gol itu goyang permainan. Tapi kalau memang masih 0-0 fight terus, karena lawan Arab Saudi pada saat bermain di Arab unggul dulu, enak mainnya gitu. Nah, ini kan sekarang kan kita mau bicara soal round 4. Round 4 ini memang banyak kontroversinya. Ya kan? Karena kemungkinan, ini kan masih kemungkinan, tuan rumahnya Qatar dan Arab Saudi, yang kalau menurut gua gak fair. Gak fair karena mereka peserta, dan mereka juga adalah tim yang jago kandang lah. Bisa dikatakan Qatar dan Arab itu memang jago kandang. Sebelumnya memang dikatakan oleh AFC netral. Habis itu mereka berubah, mereka bilang poin tertinggi. Habis itu mereka berubah lagi bidding. Tapi sekarang sudah ada bocoran. Kemungkinan Qatar dan Arab, mungkin pertimbangan mereka fasilitas. Tapi kalau menurut gue ini tetap gak fair. Maka itu Irak juga ingin kan bahwa proses transparansi. Tapi seandainya terpilih salah satu negara Timur Tengah, kan masih ada Uni Emirat Arab juga, bisa juga di sana sebagai tuan rumah. Kita di round 3 ini belum bisa menang loh, Abe. Ya kan belum bisa. Arab draw, Bahrain draw, ya kan. Terus Australia kalah telak, Jepang kalah telak. Nah, kalau seandainya akan bermain di Timur Tengah dengan persiapan yang masih panjang ini, sebetulnya idealnya persiapan semacam apa sih? Oke lah, FIFA Matchday akan ada. Tapi selain itu apa lagi menurut lo? Jadi yang paling penting ya, memang pada akhirnya kan ujung-ujungnya urusan sepak bola di lapangan. Tapi kan kita sekarang lagi berurusan sama hal yang nggak ada hubungannya nih sama teknik sepak bola. Soal tuan rumah ini, saya rasa sangat krusial. Sangat krusial sekali. Kenapa? Karena kita lihat Saudi sama Qatar. Ya. Ini negara yang political power-nya sepak bola luar biasa. Betul, dan Indonesia tidak punya wakil di AFC. Iya betul. Itu juga saya bikin bingung sejujurnya Bung Binder. Kayaknya dulu ada. Karena kenapa? Kita wakil kayaknya dulu ASEAN ada. ASEAN tuh punya 5 wakil. Dulu ada kan kita? Dulu harusnya ada. Saya juga. Jadi ASEAN tuh punya 5 wakil.
Thailand, Malaysia, Laos, Myanmar, Filipina. Di AFC. Di AFC. Kenapa Indonesia nggak ada? Exactly, makanya oke lah. Kalau Thailand oke lah ya, Malaysia oke lah karena AFC berkantor di Malaysia ya. Tapi Laos sama Myanmar iya kan. Laos sama Myanmar punya kok kita nggak punya. Iya. Bahkan negara kayak Bhutan ini, Bhutan, Bung. Ada. Bhutan sama Nepal tuh punya. Siapa yang main bola ini? Maksudnya yang nonton Nepal sama Bhutan main bola kan iya kan? Gak bisa kan? main juga mereka. Iya kan? Exactly. Jadi itu sebenarnya menunjukkan bahwa selama ini kan kita selalu bilang bahwa sepak bola Indonesia syarat politik ya udahlah, oke. Tapi justru di kesempatan seperti inilah politik sepak bolanya justru diperlukan. Kenapa? Ini bukan urusan bola soalnya. Bukan urusan bola. Dan ini udah masuk ke ranah politik. Betul. Nah, dan ini sebenarnya sudah ada presidennya. AFC suka mengada-ngada kayak gini nih. Iya. Kemarin waktu AFC Champions League Elite. Jadi harusnya kan itu kan adalah top competition clubnya di Asia. Ya, Asia Barat sama Asia Timur ya kan ketemu kan. Jadi mereka bikin sendiri itu masing-masing dan masing-masing itu nanti menghasilkan 4 tim untuk main di quarter final. 4 dari Middle East, 4 dari Asia Timur. Gitu. 3 dari Jepang, 2 dari Jepang, 1 dari Thailand, 1 dari Korea. Ini kan adalah turnamen knockout kayak Champions League aja. Kan mainnya biasanya home and away kan kalau Eropa ini kan. Elite tapi ya. Elite. Ini yang paling atas. Yang paling atas. Kayak Champions League Eropa. Champions League Europe. Iya. Nah, itu kan harus home away. Lalu FC bilang, wah kayak home away berat kata dia kan. Bikin aja host centralized di Arab. Wah, untung dong di Arab. Mereka. Tim Arabnya ada 4, Bos. Iya, betul. Iya, tim Arab ada 4. Tim Asia Timur pada protes semua dong. Jepang, Korea protes kan. Betul. Satu kita harus main ke sana. Supporternya protes kita nggak bisa berangkat juga kejauhan gitu kan. Cuma bilang, "Oh iya, ini untuk biar urusan kos, urusan infrastruktur, fasilitas." Yang menang kompetisi siapa? Ya Arab yang menang. Arab yang menang. Walaupun ngalahin tim Jepang di final ya. Betul. Tim Ronaldo kan Al Nassr kalah sama si Kawasaki di semifinal. Nah, cuman udah ada presiden yang mereka kayak gitu. Jadi mereka udah ngatur duluan di awal. Alasannya infrastruktur. Buat saya mau sebagus apapun, ini kan fairness harusnya. Iya, kan? betul. Dan menurut gue Indonesia juga bagus infrastruktur. Apa kurang dari kita? Betul. Banyak stadion-stadion berkelas kan Piala Dunia U17. Benar. Di kita juga. Sehingga harusnya paling make sense buat mereka adalah buat AFC. Sebenarnya Indonesia satu-satunya wakil ASEAN. Betul. Supporter juga lebih mudah ke sini. Kalau mau dibagi satu di sana, satu di sini gitu kan bisa aja. Kalau misalkan soalnya ada 2 grup. Oh iya, 2 grup. Ada 2 grup. Betul. Satu di Indonesia. Satu Indonesia gitu. Atau kalau Indonesia masukin di Indonesia. Otomatis dong kan tuan rumah. Atau kalau dianggap Indonesia, kan Indonesia juga ikutan tanding. Nggak fair, nggak apa-apa. Tempat netral. Lebih baik sebenarnya. Betul. Harusnya gitu kan. Karena kenapa kalau tempat netral pasti supporter kita lebih banyak. Pasti. Kemanapun supporter kita itu akan datang. Lu lihat gak kemarin? Iya. Ribuan loh. Gila. Ribuan. Mereka tetap support. Itu luar biasa. Bener. Nah, hal seperti ini kan sekarang butuh negosiasi politik ini sekarang sebenarnya. Kalau saya kemarin bilang segini kan. Dan ini biasa dari federasi atau dari Kementerian Olahraga, tapi Kementerian Olahraga gak ikut campur kan dari federasi. Dari federasi. Nah, ini kalau dalam hal ini sih saya sekarang mengharapkan saya kemarin bilang saya mengharapkan kemampuan jurus silat politik yang sekarang perlu nih kan. Gimana cara ya kayak misalnya ya kalau kita ngomong awam politik aja, kita ngomong awam di AFC ada 5 orang ASEAN. Ya bikin aliansi lah gitu kan. Iya, atau bilang sama mereka main di Thailand aja kalau enggak gitu Thailand kan. Kan dekat kan. Iya, main di Thailand, main di Malaysia, main di mana lah. Iya, betul. Yang penting jangan main di negara yang ikutan tanding. Betul. Itu lebih fair dan itu bisa dirubah gak oleh AFC? Kan mereka sekarang sudah menetapkan akan bidding nih. Iya kan? Tapi bidding prosesnya kayak apa? Nah ini juga yang kita nggak tahu. Dan yang milih siapa gitu kan? Yang milih siapa? Nah, tapi dalam bentuk persiapan karena netizen nih banyak yang komen, tambah lagi dong pemain-pemain dari Eropa, tambah lagi dong pemain-pemain keturunan. Apakah itu bisa menjadi solusi? Bukannya sekarang skuad ini sudah punya kedalaman skuad? Itulah pertanyaannya Bung Binder. Jadi sampai kapan stop ya kan? Iya. Dan mau seperti apa? Apakah contoh ya? Atau kalau mau ditambah di sektor mana? Apa depan? Depan udah banyak pilihan juga bagi kita kan? Atau kalau saya rasa mungkin kalau depan mungkin orang bisa berargumen kalau oleh Romani cedera siapa gantinya? Nah kira-kira. itu good question, itu pertanyaan yang bagus. Itu mungkin masih make sense. Sebenarnya kalau kita lebih radikal lagi mikirnya gini Bung Binder. Oke, kita mau datangin pemain baru lagi gitu ya dari Eropa. Yang levelnya kayak gimana? Iya, betul. Memangnya siapa yang potensinya yang available, yang lebih di atas dari yang kita punya sekarang? Iya, betul. Yang belum available gitu. Belum tentu ada juga. Dan belum tentu bisa cepat beradaptasi di fase yang krusial ini. Betul. Jadi kalau buat saya untuk menatap nanti round 4 ini, ya nanti pertanyaan terbesar itu ya kalau soal sepak bolanya, tentu saja soal taktik sama strategi Kluivert ketika menghadapi negara-negara yang nanti misalnya kita bermain di kandang lawan.
Tapi apa bisa dilakukan sebelum pertandingan tersebut nanti itu. dilakukan, yaitu soal hal-hal non teknis kayak gini sih. Soalnya kalau untuk urusan soal sepak bolanya, kan kita juga liga lagi break, ya kan? Iya betul. Liga lagi break, Sekarang gitu ini, kan? iya. Semua lagi liburan dulu, Dan baru pasti nanti juga di break. betul. Dan itu kan baru main lagi September apa Oktober? ya? Oktober masih lama. Oktober kan? Dan kayaknya itu pada saat FIFA Matchday karena cepet itu. Betul. Mainnya diselesaikan cuma 2 minggu kalau nggak salah. Betul. Udah selesai. Betul. Dan itu kan sebenarnya ada, kalaupun nggak jadi juara grup lolos langsung. Oke. Runner up kan masih ketemu Masih tuh. bisa. Masih bisa walaupun ketemu terus habis itu konfederasi. Masih bisa juga. Masih bisa juga. Jadi ada peluang juga bagi kita. Masih ada peluang juga. Nah, ini kan ada Tapi hal-hal tergantung juga di mana main. Itu Iya, kan iya, maksudnya kan. Iya. Kayak kemarin kita pas Olympics kan kita main di Prancis tuh kan? Iya, main di Prancis. Main di itu. Prancis ya, iya. Dan nggak jelek juga kita mainnya. Mainnya nggak jelek, cuman Cuman ya, kalau nggak salah wasitnya itu. iya. Wasitnya dari Prancis kalau nggak salah banyak yang mengatakan pada saat komunikasi kurang baik dengan para pemain kita. Plus kenapa harus main di Prancis? Nah itu juga kenapa? Iya, Udah iya, itu kan? tertutup kan kalau nggak Tertutup, salah. iya. Walaupun Presiden FIFA loh kalau nggak salah hadir, lupa gue. Iya. Nah, hal-hal seperti ini kan yang kadang-kadang mesti kita cermati, mesti kita lihat juga, yang it has nothing to do with football gitu sebenarnya. Artinya faktor non teknis ini penting di Penting. round 4. Penting banget. Daripada teknis, karena teknis sebetulnya kalau persiapan kita baik, pemain-pemain semua available, seharusnya kita punya peluang dengan tim-tim yang akan dilawan. betul. Di round 4 ini yang mayoritas Kita bisa kompetitif lah. Timur sebenarnya. Tengah. Iya. Sebenarnya kita bisa kompetitif. palingan yang berat Irak. Irak ya. Irak itu berat. Kalau Arab kan udah kita lawan. Arab udah kita lawan. Unbeaten, kurang Iya. lebih sama lah. Seandainya permainannya. kita ketemu Qatar pun ya bisa kita lawan juga. Qatar bisa. Bisa. Asal gak ada aneh-aneh. Iya. Nah ini Qatar ini yang paling bahaya. Qatar ini sebetulnya, bukan Arab. Semalam Palestina tuh lawan Oman. Wah itu gila itu. Gila udah lihat kan? Udah lihat kan? Itu gila. Sampai menit 90 Palestina Itu leading gila. 1-0. Iya betul. Ya, 97 kalau nggak tiba-tiba salah. 90 plus 7. Iya. Penalti Oman. Nah, hal gini tuh Middle East langganan Bang. Dari langganan ini. Padahal itu kalau bertahan Palestina masuk sama masuk. kita loh. Iya. Nah, hal kayak gini kan yang mesti kita waspada karena kadang-kadang apa namanya, kita terpaku sama urusan bolanya aja, dan kita sampai titik nanti itu belum ada urusan bola apa-apa Oke. gitu kan. Nah ini apa kita bisa ngeliatin juga, biasanya kan kita publik sepak bolanya tuh reaktif ya, pas udah kejadian baru ngomel-ngomel gitu kan. Iya. Sebelumnya aja. Buat saya ngomel-ngomel sekarang. Ngomel-ngomel tuh sekarang. Oh netizen. Iya, mau itu netizen kah, mau itu pandit, mau itu pengamat kah. Suarakan dulu lah ya. Iya. 17 Juli kalau nggak salah pengundian dan kemudian penetapan tuan Dan rumah. netizen Indonesia tuh secara internasional tuh dianggap Bro. Kuat. Bahrain? Iya. Apa yang terjadi dengan Bahrain? iya. Sampai takut kan mau ke sini? Jadi ya kalau menurut saya, kalau misalnya menurut saya ya jangan yang ini loh, jangan yang ada kekerasan, Ya, jangan yang vulgar. rasis. Jangan yang pressure vulgar. mah pressure lah. Jangan iya. rasis, iya, jangan vulgar, rasis, jangan apa. violence, tapi Iya. pressure. Tapi pressure agar fair. Agar fair, Itu saja yang kita perlu. agar fair gitu. Karena ada sinyalemen mungkin ini akan tidak menguntungkan buat kita. Oke, round 4 masih bulan Juli ketahuan dan mainnya masih Oktober. Dari 2 pertandingan yang baru dimainkan, nggak perlu sampai pertandingan Australia lah ya, lawan China dan juga lawan Jepang. Kan tentu ada yang namanya kelebihan, ada yang namanya kekurangan, ya kan? Kalau kelebihan yang kita lihat fighting spirit para pemain kita luar biasa lah. Nggak ada habisnya, nggak ada capeknya. Kalau kekurangan itu setiap tim itu ada. Ya kan, nah, apa kekurangan yang lu lihat dalam 2 pertandingan terakhir aja? China lawan Jepang, tadi kita sudah bahas lah finishing. Kemudian lawan Jepang, cara pressingnya kurang baik, nggak bisa create chances. Tapi selain itu, apa yang lu lihat dalam sistem permainan dari Patrick Kluivert? 2 pertandingan terakhir aja. Menurut gue Patrick Kluivert itu masih kurang pragmatis dalam menyadari kemampuan dan kekurangan dari timnya. Kenapa? Karena dia masih terlihat menurut gue masih ngotot dengan apa yang dia percayai gitu, dengan filosofi sepak bola dia. Nggak ada salahnya juga sebenarnya pelatih untuk megang teguh ini dia ya, untuk pegang teguh apa yang selalu dia pakai gitu. Tapi dalam urusan turnamen football, knockout football apalagi ya, ujung-ujungnya kan skor. Ujung-ujungnya skor. Ini kita bukan ngomongin liga. Hasil akhir. Hasil akhir, bukan ngomongin liga yang 38 kali pertandingan kan. Kita bukan ngomong soal filosofi lah. Iya, ini bukan, ini kan bukan maraton, ini sprint ini sebenarnya kan. Sprint ya. Cepet ini. Cepet gitu. Nah, sehingga kekurangannya adalah gini, kalau dari level kualitas kita meningkat dibandingkan dengan sebelumnya iya. Tapi apakah kita meningkat melebihi dengan lawan kita kan belum tentu juga sebenarnya. Enggak, iya betul. Enggak juga. Away ya. Away, iya. Karena nanti akan mainnya juga away. Away, iya, itu kan makin away semua iya, itu sebenarnya kan. Iya. Gitu. Nah, kekurangan kita apa sih? Kekurangan kita masih tadi Bu Minder udah bilang, kita
finishing itu masih kurang klinikal lah, ya. Masih kurang klinikal. Yang kedua adalah kita tuh suka kendor babak kedua selalu. Nah, yang gue perhatikan dalam 2 match terakhir ini setelah menit 70, iya. agak menurun juga, agak drop juga ya. Benar, lu lihat juga ya? Iya, gitu. Drop. Sehingga dan sebenarnya nggak ada salah, Indonesia selalu punya talent dan kemampuan untuk counter attack sebenarnya. Karena pemain-pemain kita tuh speed kan, speednya bagus dan wingback kita tuh agresif sebenarnya kan. Nah, gue belum pernah ngeliat tuh Patrick Kluivert main kayak gitu sebenarnya. Yang mana? Lo main, harus main kayak gitu. Dia nggak pernah main kayak gitu. Kalau lawan Bahrain mainnya ngambil inisiatif. Lawan China juga inisiatif. Di pertandingan-pertandingan yang harusnya dia lebih nunggu, tetap aja dia ngegas kan. Lawan Australia sama lawan Jepang. Iya, lawan Jepang juga sama ya. Oh, baru sadar gue loh. Padahal kita pengen lihat kalau dia ngubah dikit, sekali kan ngetes defense kita kayak gimana gitu. Karena kita selalu dangerous kalau kita counter. Karena lawan China di babak kedua ada beberapa menit nunggu di belakang, counter masuk semua lo itu. Iya. Ke pertahanan China langsung peluang lo itu. Benar. Dan itu selalu jadi peluang andalan juga itu. Andalan buat kita gitu. Karena kita kalau main speed pasti oke. Cuman masalahnya kalau kita yang mau ngepres inilah yang selalu jadi, dan maunya kan dia selalu ngepres intensif banget kan. Terus-terusan. Ya, betul. Terus-terusan. Dan gitu. itu juga menyulitkan para pemain kita untuk fokus dalam memberikan umpan itu. Benar. Karena banyak umpan-umpan pada saat memang pressing tuh gak nyambung gitu. Betul. Nah, kita punya pemain-pemain yang kalau counter selalu bagus gitu. Bahkan kalau misalnya dengan starting 11 yang biasa ya, Marcelino lalu Ragnar gitu main di depan oleh Romani bertiga, itu kan bisa counter tiga-tiganya. Segitiganya itu mantap bisa banget. Didopang wingback-nya dukung overlap. Tom Hay kan tinggal passing-passing aja ntar kan. Tom Hay sebenarnya passingnya bagus, cuma kemarin tuh gak dapet ruang dia. Iya. Gak dapet ruang untuk kasih passing lawan Jepang itu karena ditekan terus oleh para pemain Jepang. Ya, Tom Hay ini kan sebenarnya dia kan nggak punya speed sebenarnya kan. Iya. Tapi visinya, cuman visinya jago kan. Jago. Sehingga kalau dia punya ruang untuk dia bisa passing, akan kalau kayak gitu. Lawan Jepang dia nggak ada ruang, Bos. Itu nggak bisa dia kasih passing itu. Iya. Tapi gue pikir sekarang saatnya kita jangan ingat lagi lah soal kekalahan yang telak ini, karena ini kekalahan yang di luar dugaan. Secara telak ya, kalau kalah memang lah. Ini kan banyak yang mengatakan ya kemungkinan akan kalah, cuman kalah telak, gak bisa create chances, bentuk permainan gak baik. Oke lah, sekarang kita fokus ke round 4 dan kita tunggu nanti tim mana saja yang masuk di grupnya Indonesia. Kan gak banyak kan, akan ada 3 tim kan, satu grup. Jadi ini masih panjang nih, bisa juga nanti kita playoff antar konfederasi. Ya, kita tunggu nanti. Tapi sebelum kita menutup seperti biasa, tolong Bang kasih message, pesan-pesan ke netizen kita, karena round 3 sudah selesai, Timnas Indonesia lolos round 4. Nah, apa pesan-pesan yang bisa lo berikan untuk nanti menatap round 4? Tetap dukung Timnas tentu saja, tapi seperti yang selalu gue bilang di banyak tempat dalam kesempatan ini, sekarang justru netizen Indonesia tuh perlu beraksi tuh sekarang. Sekarang lo ngasih pressure ke AFC dengan cara yang bener ya. Jangan kasar, jangan kekerasan, jangan rasis, tapi perlu. Kenapa? Suara kita tuh didengerin kok. Jadi netizen Indonesia itu adalah salah satu faktor sebenarnya sekarang buat publik sepak bola internasional. Iya, betul. Makanya social media account-nya klub-klub di luar lah ya, entah itu federasi, entah itu media, itu suka banget baiting Indonesia buat ikutan komen. Bener, Kita tuh luar biasa sebenarnya. Jadi sekarang saatnya lo turut membantu Timnas, ngasih dukungan bukan hanya ke Timnasnya, tapi juga ngasih tekanan ke AFC biar fair nentuin tuan rumah round 4. Iya betul, dan kita harapkan Indonesia terpilih. Ya. Kalau Indonesia terpilih, kalau mereka pilih peserta untuk menjadi tuan rumah, chance kita jauh lebih baik. Oke, thank you Bang. Sebelum menutup, biasa slogan dari channel ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola. Mantap. Thank you.